Menjelang akhir abad ke-18, kekuasaan kolonial Belanda di Nusantara mengalami perubahan besar. VOC yang selama hampir 2 abad menjadi penguasa utama perdagangan dan politik di Nusantara mulai kehilangan daya hidupnya. Sejak 1795, hak-hak istimewa VOC dicabut oleh pemerintah Belanda karena perusahaan ini tidak lagi mampu membayar utang dan menjalankan administrasi kolonial secara efektif. Kondisi ini menandai awal masa peralihan kekuasaan dari VOC ke negara. Pada periode ini, VOC berada dalam keadaan krisis internal. Korupsi merajalela, perdagangan ilegal meluas, persaingan antar pegawai semakin tajam, dan beban utang semakin besar. Di saat yang sama, biaya militer justru meningkat tajam, terutama untuk mempertahankan wilayah Jawa dan Maluku. Akibatnya, VOC secara bertahap kehilangan kendali atas wilayah dan kekuatannya sendiri. Faktor eksternal turut mempercepat runtuhnya VOC. Tahun 1795, Belanda jatuh ke tangan Prancis akibat Perang Napoleon. Pemerintahan Belanda berubah menjadi Republik Bataaf yang membawa prinsip politik baru dan menolak model kolonial lama berbasis perusahaan dagang. Dalam konteks inilah, VOC dianggap tidak lagi sesuai dengan sistem pemerintahan modern dan akhirnya resmi dibubarkan pada 31 Desember 1799. Dengan bubarnya VOC, seluruh aset mulai dari wilayah kekuasaan, benteng, kapal, hingga administrasi di Batavia diambil oleh negara Belanda. Inilah yang menjadikan periode 1795 sampai 1799 disebut sebagai masa peralihan, karena Nusantara tidak lagi berada di bawah perusahaan dagang, tetapi menuju kolonialisme Belanda itu sendiri. Sebelum muncul sosok Daendels dengan tangan besinya, Nusantara lebih dulu memasuki masa transisi yang abu-abu. Inilah periode ketika VOC runtuh, tapi sistem kolonial baru belum sepenuhnya terbentuk. Di tengah kekacauan itu, muncul satu nama yang sering luput dari ingatan publik, yaitu Dirk van Hogendorp. Setelah kebangkrutan VOC pada tahun 1799, wilayah Hindia Belanda berada dalam kondisi nyaris tak parah. Korupsi merajalela, administrasi amburadul, dan eksploitasi terhadap rakyat berjalan tanpa kontrol. Hogendorp, seorang pejabat Belanda yang terpengaruh kuat oleh ide-ide pencerahan dan revolusi Prancis, melihat masalah ini bukan sekedar kegagalan ekonomi, melainkan kegagalan moral dan sistemik. Dalam gagasan-gagasannya yang kemudian dikenal lewat laporan dan memorandum politik, Hogendorp mengajukan ide yang sangat progresif untuk ukuran zamannya. Ia mengkritik keras sistem feodal kolonial yang memberi kekuasaan besar kepada bupati dan elit lokal untuk memeras rakyat melalui kerja paksa dan pajak berlebihan. Menurutnya, rakyat Jawa bukan alat produksi, melainkan subjek yang harus dilindungi negara. Sejarawan MC Reflex mencatat bahwa Hogendorp mengusulkan penghapusan kerja paksa, pembatasan kekuasaan elit lokal, serta sistem pajak tanah yang lebih rasional dan manusiawi. Bahkan, ia mendorong kepemilikan tanah individu. Sebuah ide yang terdengar hampir mustahil di tengah tradisi kolonial yang menindas. Namun justru disinilah letak ironis sejarah. Gagasan Hogendorp terlalu maju untuk realitas politik saat itu. Pemerintah Belanda yang masih rapuh, ditambah ancaman Inggris yang semakin nyata, membuat reformasi humanis dianggap tidak praktis. Ide-idenya ditolak dan Hogendorp sendiri akhirnya disingkirkan dari pusat kekuasaan. Nusantara pun kembali dikelola dengan pola lama, eksploitatif, tidak efisien, dan penuh penyimpangan. Namun meski gagal diterapkan, pemikiran Hogendorp tidak benar-benar mati. Justru dari kegagalannya inilah pemerintah Belanda menyadari satu hal penting. Sistem lama VOC tidak bisa dipertahankan. Dibutuhkan figur dengan kuasa penuh dan pendekatan keras untuk membersihkan warisan korup tersebut. Dan dari sinilah jalan dibuka bagi datangnya Herman Willem Daendels pada 1808, bukan sebagai reformis idealis seperti Hogendorp, melainkan sebagai eksekutor brutal negara modern. Sekarang kita akan menyoroti sosok yang paling kontroversial di awal abad ke-19, Herman Willem Daendels. Saat ia menginjakan kaki di Batavia pada tahun 1808, ia membawa semangat revolusi Perancis yang sangat disiplin sekaligus kejam. Tugas itu cuma satu, pertahankan Jawa dari Inggris. Namun, cara yang ia tempuh itu benar-benar mengubah bentang alam dan nasib ribuan nyawa di Nusantara. Salah satu warisannya yang paling ikonik adalah Groot Postweg atau Jalan Raya Pos. Daendels menyadari bahwa komunikasi yang lambat adalah kelemahan yang utama. Dalam buku Jalan Raya Pos, Jalan Daendels karya Pramoedya Anantatur, dijelaskan betapa ambisiusnya proyek ini, membangun jalan sepanjang 1000 km dari Anyer hingga Panarukan. Secara militer, ini adalah langkah yang jenius. Pasukan yang biasanya butuh waktu berminggu-minggu untuk berpindah, kini bisa dikerahkan dalam hitungan hari. Namun, di balik kecepatan itu, ada penderitaan yang sangat luar biasa. Daendels menggunakan sistem kerja wajib, atau Heerendienst. Menurut catatan sejarawan Peter Carey dalam The Power of Property, proyek ini memakan korban hingga belasan ribu jiwa, terutama di wilayah pembangunan yang medannya berat seperti Sumedang. Rakyat itu dipaksa membabat hutan dan membedah gunung dengan peralatan yang seadanya. Meskipun jalan ini menjadi urat nadi ekonomi dan komunikasi yang kita gunakan hingga hari ini, sejarah mencatatnya sebagai salah satu proyek infrastruktur paling berdarah di tanah Jawa, yang dilakukan demi kepentingan pertahanan Napoleon di timur. Oke, setelah kita bicara soal pembangunan fisik, mari kita masuk ke ruang-ruang kekuasaan yang tak kalah panas. Di segmen kali ini, kita akan melihat bagaimana Daendels menghancurkan tatanan lama pemerintahan kolonial. Sebelum Daendels datang,
VOC memperlakukan penguasa lokal seperti sultan dan bupati sebagai mitra dagang atau raja-raja kecil yang punya otonomi tinggi. Tapi bagi Daendels, sistem itu dianggap korup dan tidak efisien. Sesuai dengan apa yang ditulis oleh M.C. Rickleff dalam A History of Modern Indonesia since 1200, Daendels melakukan revolusi birokrasi yang radikal. Ia mengubah status para bupati dari penguasa tradisional menjadi pegawai pemerintah kolonial yang digaji. Artinya, mereka kehilangan hak atas tanah dan tenaga kerja rakyat secara langsung dan harus tunduk pada pemerintah pusat di Batavia. Jawa kemudian dibagi menjadi beberapa wilayah administratif yang disebut dengan prefektur, yang dipimpin oleh pejabat Eropa. Ini adalah cikal bakal sistem birokrasi modern di Indonesia, di mana kekuasaan bersifat sentralistik. Tindakan ini memicu kemarahan besar di kalangan keraton. Daendels bahkan berani mengubah protokol kedutaan. Ia menuntut agar perwakilan Belanda duduk sejajar dengan Sultan, sebuah penghinaan besar bagi harga diri penguasa Jawa saat itu. Perseteruan yang paling meledak adalah Sultan Hamengkubuwono II dari Yogyakarta yang berujung pada ketegangan militer. Langkah Daendels ini memang berhasil memangkas korupsi sisa-sisa VOC, tapi di sisi lain, ia menciptakan kebencian yang mendalam di kalangan elit lokal. Ketidaksukaan ini pula lah yang menantinya mempermudah jalan Inggris untuk masuk dan diterima oleh sebagian kalangan lokal saat mereka menyerbu Jawa pada tahun 1811.